Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sininna tama-tama labiku sallallahu sallamku andeng adik-adik kongke hadir loni mai ne pataraka syukur marajata lori pungallahu subhanahu wa ta'ala angkanar itu malam mopi umur malampe nania adisingang maka to patepa angka kitu hadir di masjidna pun Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa kita benar-benar hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ria lupai ma pasalama masa lori ale malabina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi na penturunge pung Allah Subhanahu wa taala rilebok na tanaye untuk jello kang lalam malampu na marippa na wading selamat tu rito tolino tay cinampa maka to pamati rito akhirat ta malampe dega pagangka na jamaah sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, di mana kita akan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Bertakwa tidak mengenal musim, bertakwa tidak mengenal tempat. Kita bukan bertakwa cuma di hari Jumat saja, bukan kita bertakwa cuma di tempat-tempat yang mulia jemaah sekalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dilanjutkannya bahwa janganlah kita meninggal kecuali dalam Islam. Itu artinya bahwa kita betul-betul harus mengetahui makna dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh meninggal kecuali dalam Islam. Tentunya harus kita mempelajari agama kita ini secara keseluruhan jamaah sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat ini kita berada di 26 Syawal, Jumat keempat bulan Syawal. Berarti 26 hari yang lalu kita ditinggalkan bulan suci Ramadan jamaah sekalian. Di bulan Syawal ini tentunya memiliki banyak keutamaan.
Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami coba mengangkat 5 poin keutamaan, walaupun sebenarnya banyak keutamaan yang lainnya. Karena waktu yang membatasi, kami selaku khatib tentunya membatasi dengan mengambil cuma 5 keutamaan. Yang pertama, keutamaan bulan Syawal itu adalah merupakan bulan penyempurnaan. Magini ya sebulan penyempurnaan jemaah sekalian. Nasabah ia rodut tama puasa waktunya bulan suci Ramadan. Ia pada saat waktu tama puasa banyak hal-hal yang kita lakukan, boleh saja yang mengakibatkan puasa kita tidak full pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat waktu kita berpuasa dene saat dingin rodut tama puasa ro cuma cerita-cerita dene saat cerita pada si bawatta misalnya, si batta jamaata misalnya dene saat tambah-tambah ya roh agak dene akwa. Banyak hal yang mengakibatkan sehingga pahala puasa kita tidak sempurna. Dan masih banyak kemaksiatan yang secara tidak sadar kita lakukan sehingga pahala puasa kita tidak maksimal. Oleh karena itu, di bulan Syawal ini merupakan bulan penyempurnaan, di mana salah satu keutamaannya di bulan Syawal itu adalah kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari jemaah sekalian. Sekarang 26 berarti masih ada sekitar 4 hari bagi yang belum selesai bulan Syawalnya. Tapi saya yakin di pesantren ini insya Allah semuanya sudah selesai bulan Syawalnya puasanya. Jadi puasa 6 hari, puasa sunnah yang 6 hari di bulan Syawal ini merupakan penyempurna, bisa menyempurnakan amalan pahala puasa kita yang tidak sempurna. Seperti halnya juga solat-solat sunnah. Jadi itu solat sunnah jemaah sekalian, fungsinya juga sebagai menambal solat kita yang tidak maksimal. Mungkin saja waktu kita solat pikiran kita kemana-mana, ingarra mana ngiro dewa di ingarra ni makada tenro na otar paneku misalnya tenro watar boku tenro watar sepatuku engkang kato saja denesa dingiro dipikir gimana gadewa dipikiri ke waktu masa panjang jamaah sekalian. Itulah yang menyebabkan sehingga pahala solat kita tidak full, tidak maksimal. Itulah fungsinya solat sunnah, untuk menambal, supaya bagaimana solat tadi yang kita kerjakan bisa menutupi kekurangan dari solat wajib yang kita laksanakan. Yang kedua, keutamaan bulan Syawal itu adalah bulan kemenangan. Magini ya sebulan kemenangan nasabah ia rotut tambah puasa kita harus menjaga namanya hawa nafsu. Meloki macai ijagi ro saro sapur ro istighfar sabar kita disuruh menahan amarah dewa itu macai. Begitu juga nafsu makan kita. Oke bolata padang kanan di dapur ada nasi, ada makanan, ada buah, tapi Allah melarangnya pada siang harinya. Kita dilatih untuk menahan hawa nafsu kita dari berbagai macam hawa nafsu. Di mana kita memasuki satu Syawal adalah merupakan hari kemenangan, di mana kita telah melalui suatu madrasah yang namanya Ramadan. Kita ditempa, kita dilatih dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu Syawal kita keluar dari bulan itu tentunya dengan kita menerapkan semua apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, tentunya kita diterapkan di 11 bulan yang di luar bulan suci Ramadan. Yang ketiga, jamaah sekalian, keutamaan bulan Syawal yaitu merupakan momen memperbaiki atau hubungan silaturahim, mempererat
hubungan silaturahim. Jadi kita mengunjungi sanak keluarga, ya, untuk saling menasihati, saling mendoakan. Bagaimana hubungan kita yang mungkin renggan antara saudara-saudara kita, tetangga kita, sanak keluarga. Dengan momen itu bisa dijadikan momen untuk memperbaiki hubungan kita yang mungkin karena sesuatu hal, mungkin ada kata-kata saudara kita secara tidak sengaja dia bermaksud untuk singgungi, tapi mungkin karena kita termasuk baper orangnya, kita merasa tersinggung. Dengan momen itu kita gunakan untuk, ya, saling mengunjungi, ya, saling memberikan nasihat. Dan itulah keutamaannya untuk, ya, memperbaiki hubungan silaturahim. Karena sesungguhnya orang yang menjalin atau memperbaiki hubungan silaturahimnya sesama saudaranya dapat menambah umurnya dan dapat menambah rezekinya. Bisa kita buktikan toh, kalau ki bolana silaturahim paling tidak teh atau kopi atau bepan pelinakan, itu bagian dari rezeki jamaah sekalian. Dilodong itu bagian dari rezeki. Kumur bawa mi boleh ditalo silaturahim si sabata dege runtuk. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat adalah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan namanya pernikahan di bulan Syawal. Ya. Di mana, ya, untuk menepis pemahaman-pemahaman orang jahiliyah waktu itu bahwa orang yang melakukan pernikahan di bulan Syawal itu adalah sial, kehidupannya akan selalu sial, ya. Oleh karena itu Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal untuk menepis, untuk membantah keyakinan-keyakinan orang jahiliyah waktu itu. Pada kirap pesarina sehari-hari ga ihwa bapak buti bulan Syawal. Mungkin karena memegang hadis ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ilmu tentunya yang perlu kita sampaikan sesama, ya, sesama sahabat dan sama andetolan. Yang terakhir adalah, ya, merupakan keutamaan bulan Syawal yang kelima adalah di sini merupakan pelatihan untuk masalah keimanan kita. Apakah di bulan suci Ramadan yang dulunya kita mampu membaca sampai 10 juz, malah mungkin lebih perharinya, solat sunnah tidak ada yang terlewatkan, berimpat, bersedekah, bersikir, setiap waktu, setiap detik dimanfaatkan sebaik mungkin. Di bulan Syawal ini merupakan, apakah kita sudah bisa melihat bahwa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kita bisa dipertahankan di luar bulan Ramadan, jamaah sekalian. Ya. Tentunya di sini pembuktian ketaatan tentunya. Pembuktian ketaatan tentunya dilihat dari bagaimana cara kita, ya, melakukan ibadah-ibadah sekecil apapun. Tentunya didasari dengan rasa keseriusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani waskuru lahu ala taufihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari khutbah yang kedua ini kami selaku khatib cuma mengingatkan kepada jamaah sekalian agar marilah kita benar-benar menggunakan sisa umur kita ini untuk benar-benar maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memantapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, boleh jadi
Kalau kita keluar dari masjid ini, Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikatnya mencabut nyawa kita. Masalah kematian tidak mengenal umur jemaah sekalian. Ia sange ajala dia nak kada malolo, dia nak kada nana, dia nak kada kalolo, dia nak kada matomatoa. Kuna dapi pak anu nawatuna. Dia nawat di mundur, dia tawat di maju. Jadi dia okey lah masih dia tadi wakada anak-anak mau pak. Pada mak kita tu matai makada baik lewat medsos maupun yang kita dengar maupun secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak membecu justru makaya yang angkani labue, angkani nalapoi kendaraan, angkani pokoknya banyak jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, momen yang tepat ini kami mengajak bahwa umur anda gunakanlah, karena tentunya masa remaja anda akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari akhir nanti. Satu detik akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, jangan ada yang umurnya disia-siakan cuma pakai takabur. Gunakan betul-betul, maksimalkan untuk memperbaiki hafalan Al-Quran kalian. Tentunya dengan niat, dengan cita-cita kalian akan memasangkan mahkota ya kepada kepala orang tua kalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari di Jumat ini Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini untuk menganjurkan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat ini sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa liman dakhala baitina al mu'minina wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.